Ya, cuma tidak ada Itu batasan sebenarnya mereka harus bisa menjual sampai berapa persen. Itu yang harusnya ada instrumen hukum diatur. Nah, kalau di skripsi namanya studi perbandingan. Buat hukum yang mengatur terkait ini ya berarti ya? Iya, hukum di Indonesia dalam mengatur kasus penipuan tiket konser ini. Ya kalau misalkan membahas penipuan apa ya? Dengan berbedanya perbuatan. Welcome to BMCC Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast BMCC dengan materi kita hari ini yang super hangat dan pastinya tuh untuk teman-teman pecinta konser tuh bakal fun dan super menarik gitu kan. Konser yaitu hari ini kita akan membawakan tentang ada apa dengan hukum yang lebih spesifiknya akan membahas terkait fenomena penipuan tiket konser Coldplay. Oke, sebelum aku lanjutin, mungkin aku bakal perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan semuanya, nama aku Abelita Korunisa Amani, biasa dipanggil Abel yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya apa sih podcast BMCC itu? Podcast BMCC ini merupakan salah satu proker yang diselenggarakan oleh Divisi Medin, yang bertujuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi yang disampaikan oleh narasumber yang pastinya bakal seru dan insightful banget. Oke, hari ini kita udah mendatangkan 2 tamu kita nih pada podcast hari ini. Ada Pak Ardi sama Bang Nixon. Selamat pagi Pak Ardi, Bang Nixon. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bakal perkenalan lebih dahulu ya sama kedua pemateri kita hari ini. Bisa kita mulai satu persatu dulu nih dari Pak Ardi. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin. Mungkin dari Pak Ardi nih, boleh sedikit memperkenalkan diri dan kalau boleh tahu mengajar pada kompartemen apa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya merupakan dosen di Fakultas Hukum di Kompartemen Hukum Pidana. Nah, beberapa mata kuliah yang saya ampu seperti hukum pidana tentunya, hukum acara, praktek peradilan, hukum pidana khusus, ya berhubungan dengan hukum pidana, kriminologi juga gitu. Itu mata kuliah yang saya ampu. Super menarik ya teman-teman ya. Kebetulan sih saya agak pengen minat, saya kan angkatan 2022. Oh, masih semester 2 ya? Iya, masih semester 2. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Halo Bang Nixon. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Babang? Ya, baik. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ya Bang ya. Sama mungkin boleh di-share sedikit ke teman-teman pendengar podcast untuk kesibukannya semester ini tuh apa sih Bang? Oh ya, jadi perkenalkan, aku Nixon Patrick Calvin Chanipar, mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Aku saat ini di semester akhir. Kesibukannya untuk sekarang ya menyelesaikan skripsi aja sih sebetulnya. Ya udah itu aja sih mungkin. Konsentrasi apa ini? Saya konsentrasi hukum pidana. Oh, hukum pidana. Iya. Saya pidana cuman nggak bimbingannya nggak sama Pak Ardi. Oh iya. Okay. Nanti ujian sama saya. Ya. Baik-baik ya Pak kalau saya ketemu. Oke, semangat skripsinya buat abang ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, untuk Bang Nixon sama Pak Ardi, udah pernah dengar belum sebelumnya kayak ini kan konser Coldplay kan baru digelar, baru banget dijual kemarin ya, lagi hangat-hangatnya. Udah pernah dengar belum kayak kasus atau beritanya tentang penipuan konser ini? Ya, kalau aku sendiri udah sempet dengar ya. Ya rame kalau kita buka medsos selalu keluar kan. Jadi sebenarnya kalau penipuan tiket konser Coldplay ini ya tidak hanya konser, artinya penjualan tiketnya ya, penjualan tiket Coldplay aja. Sebelumnya di kasus-kasus penjualan tiket-tiket bola seperti ya pernah juga kan rame seperti itu. Cuman Coldplay ini kemarin menjadi sangat rame beritanya kan karena banyak sekali peminat yang ingin membeli dan akhirnya tertipu dan korbannya cukup banyak dengan nominal kerugian yang tidak sebanyak lebih banyak daripada tiket-tiket yang lain. Mungkin tiket yang lain ya cuma berapa juta, ini kan puluhan juta yang tertipu. Mungkin itu yang menjadi beritanya menjadi ramai sekali di media sosial ya terutama. Karena mungkin normalnya pada umumnya Pak ya, dengan adanya media sosial sebetulnya penipuan secara nggak langsung karena nggak adanya
proses kontak antara orang yang jual dan beli sebetulnya udah sering banget pastinya kejadian Ya. Cuman karena memang fenomena Coldplay ini lagi hangat-hangatnya, trending-trendingnya, makanya jadi suatu berita yang ikutan fenomena lah. Ya, betul. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Baik, untuk Pak Ardi nih, sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya, aku mau nanya nih Pak, sekarang ini kan lagi banyak banget konser yang diadakan di Indonesia kan. Nah, salah satunya kan seperti yang udah kita omongin tadi, ada konser Coldplay gitu kan. Sekarang kan lagi rame banget di media sosial tentang kasus penipuan tiket konser ini. Kalau menurut Pak Ardi sendiri nih, bagaimana sih hukum di Indonesia dalam mengatur kasus penipuan tiket konser Coldplay ini Pak? Oke, kalau berbicara hukumnya itu tergantung perbuatannya sebenarnya. Karena di kasus kemarin itu kan ada beberapa perbuatan kasusnya. Ada yang memang dia benar-benar nipu. Artinya dia nggak punya tiket tapi pura-pura punya tiket. Karena dia seperti itu. Iya. Kemudian ada yang memang dia calo. Calo itu apa? Menaikkan harga ya. Dia sebagai perantara. Kalau dalam kamus itu kan calo itu perantara yang dia sebagai penjual jasa sebenarnya. Penjual jasa yaitu menjual tiket dengan meng-up harga. Ya, terus ada lagi perbuatan tadi, pertama memang nipu, kedua memang calo, ya ketiga pemalsuan. Ya, pemalsuan ini karena kan kalau beli tiket itu sebenarnya tidak hanya tiket konser ya, seperti tiket kereta api, tiket pesawat harus pakai identitas. Nah, mereka mensiasatinya pakai identitas palsu. Jadi tergantung perbuatannya sebenarnya. Apakah dia memang nggak punya tiket, mengaku punya tiket, ataukah dia pakai identitas palsu, atau tadi yang memang calo beneran, memang dia membeli tiket kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, meng-up price gitu, dinaikkan. Tergantung perbuatannya sebenarnya kalau berbicara hukum. Perbuatan mana yang dia lakukan, karena otomatis nanti unsur pidananya juga akan berbeda. Berarti Gitu. berarti dilihat dulu dari perbuatannya baru bisa diputuskan hukum apa yang akan dijatuhkan kepada yang pelakunya. dikenakan kepada pelaku. Karena Bapak. kemarin kan kasusnya macam-macam ya Mas ya. Ada yang dia ngaku-ngaku sebenarnya dia nggak punya tiket. Itu kalau nggak salah pelakunya malah orang Kabupaten Malang. Ya, dia jual bikin website padahal dia nggak punya tiket sama sekali. Nah, itu memang murni penipuan. Tapi ada juga yang pakai identitas palsu, karena dengan cara ya karena beli tiket harus pakai identitas supaya menghindari orang double tiket dan macam-macam itu kan. Nah, dia menggunakan identitas palsu untuk membeli tiket, itu juga kejadian. Jadi tergantung perbuatannya apa. Ya. Berarti kalau dari Pak Adi sendiri ini mungkin dilihat dari segi perbuatannya. Ya, perbuatan pelaku. Kalau dari Bang Dison sendiri seperti apa nih Bang? Buat hukum yang mengatur terkait ini ya berarti ya? Iya, hukum di Indonesia dalam mengatur kasus penipuan tiket konser ini. Ya kalau misalkan membahas penipuan ya Pak ya, dengan berbedanya perbuatan sebetulnya pastinya kalau misalkan dalam tanda kutip penipuan pasti dengan hukum penipuan, karena hukum pidana, karena kan berupa kejahatan. Nah, mungkin klasifikasi perbedaan perbuatan dari Pak Ardi tadi itu lebih mengarah kemana perbuatan apa yang dilakukan sehingga unsurnya apa aja nih yang dilakukan, karena kan unsur penipuan dalam uraian pasalnya 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kalau di KUHP lama tentunya belum berlaku ya Pak ya, yang baru ya tahun 2024. Itu ada yang menggunakan nama palsu atau identitas palsu juga ada. Terus menggunakan serangkaian kebohongan juga iya. Nah, karena kan kalau yang tadi yang identitas itu kan dia berarti menipu si event ya, orang event apa bahasanya? IO ya, event organizer. Ya ke arah IO berarti namanya kan. Kalau misalkan dia calo berarti dia berupa, ada mungkin yang aku dengar dia itu jadi pura-pura jadi calo, membuat jasa titip tiket, ternyata dia lari gitu kan. Kalau itu kan berarti kan dia menipu orang lain. Nah, beda lagi motifnya, perilakunya, cara tata caranya apa aja, fasilitas yang digunakan untuk melakukan penipuannya sehingga dia menguntungkan diri sendiri gitu. Itu sih kalau menurut aku paling. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Pak Ardi, apa sih sanksi hukum yang bisa diberikan untuk para pelaku penipuan tiket konser ini? Ya, kembali lagi tadi ke bentuk perbuatannya apa. Iya. Tadi sudah disinggung. Kalau penipuan berarti ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Ya sudah ada instrumen hukumnya kalau memang dia benar-benar nipu ya. Artinya dia nggak punya tiket tapi ngaku punya tiket, itu penipuan. Kalau
berhubungan identitas palsu, ya ada yang menggunakan pemalsuan surat untuk menggunakan identitas palsu tadi juga bisa. Kalau juga dikenakan undang-undang ITE contohnya, karena mungkin dengan cara kan itu membelinya secara online. Tunduknya pada undang-undang ITE juga ada instrumen hukumnya. Sebenarnya semua perbuatan terkait penipuan tiket itu ada instrumen hukumnya tergantung perbuatan. Yang tidak ada, sebenarnya ada kekosongan hukum nih. Kalau belum dapat judul skripsi jadi judul skripsi. Yaitu tentang apa? Calonya sendiri. Calonnya. Kalau calo itu belum ada instrumen hukumnya, tidak ada sanksinya. Gitu ya, Jadi Pak. seseorang yang menjual tiket, memang dia punya tiketnya, tetapi mengapres harga yang tidak normal. Ya itu yang belum ada instrumen hukumnya, karena kalau seperti di Australia itu di atas 10% dari penjualan harga tiket itu kena sanksi calonya. Jadi kalau di Italia, Pak? Di Australia. Oh, di Australia. Jadi diperbolehkan calo, tetapi dia tidak boleh mengapres sampai di atas 10%. Nah, calo ini kan macam-macam ya, tidak hanya konser, bisa juga calo tiket pertandingan bola, calo bioskop kan kadang-kadang juga ada kalau filmnya lagi in bioskop aja tiketnya habis. Terus zamannya mudik tiket ke bis kereta api. Nah, itu kalau di Australia tidak boleh di atas 10%. Begitu dia mengapres di atas 10% calo ini, dia kena sanksi. Nah, itu yang tidak ada di Indonesia, sehingga apa? Kemarin kan kejadiannya 11 juta ya kalau nggak salah. Dijual 60 itu nggak hanya sudah nggak masuk akal itu. Lagi. Nah, itu harusnya diatur lah instrumen hukum itu ketika batasan. Jadi ini berbicara batasan kapan seorang calo, karena calo ini bukan pekerjaan yang dilarang. Ya, cuma tidak ada batasan, mereka harus bisa menjual sampai berapa persen. Itu yang harusnya ada instrumen hukum diatur. Nah, kalau di skripsi namanya studi perbandingan. Ya, perbandingan dengan Australia. Ada lagi Taiwan kalau nggak salah. Taiwan juga mengatur terkait calo. Ya, jadi mengatur mengenai instrumen hukum berapa sih batasan seorang calo itu bisa dipidana. Ya, jadi itu akan, karena kan tujuan dan fungsi hukum kan menciptakan ketentraman. Dari pembeli juga merasa dirugikan, tiket aslinya segitu tapi dicalo naik banget. Nah, itu karena tidak ada batasan, jadi seenaknya calo aja mau ngasih harga berapa. Nah, itu memang terjadi kekosongan hukumnya di situ. Tapi kalau berbicara tadi nipu ya ada pasalnya. Kalau dia menggunakan identitas palsu ya juga ada pasalnya. Tetapi ketika dia hanya mengapres calo murni, jual beli rumah aja ada calonya kan, mobil juga ada kan, juga ada. Bukan haram kan, boleh saja kan. Istilahnya calo itu kata lain itu dari orang yang reseller bisa juga. Reseller jual kembali. Nah itu yang tidak ada instrumen. Ya itu tapi juga perlu pendalaman, apakah perlu diatur, kan kalau diatur seberapa persen sih batas maksimumnya, harus ada batasan itu. Jadi itu judul skripsi ya. boleh sih. Mungkin buat Bang Nison bisa. Kan saya udah jadi mungkin teman-teman aja yang disiapin. Ya banyak sebenarnya kalau kita ada fenomena kasus ya. Ini kalau berbicara tema isu hukum gitu, kita lihat dalam fenomena kasus itu ada masalah apa. Dari masalah itu sebenarnya bisa kita angkat jadi tema-tema ya isu hukum skripsi sebenarnya. Sebenarnya ini menambah ilmu buat saya juga sih Pak, karena kan saya masih terhitung mahasiswa baru juga, masih 2022. Dan menarik sih karena saya juga baru tahu kalau ternyata untuk calo ini belum ada hukum yang mengatur gitu. Ya, karena bukan perbuatan yang terlarang karena ya harusnya kalau ingin mengatur ya dengan cara tadi, contohnya studi perbandingan, membandingkan dengan negara lain. Begitu. Karena ya kalau misalnya dilihat lagi buat para pencinta konser, terutama kalau artisnya datang ke Indonesia, mereka pasti juga ya rela aja untuk membayar berapa demi nonton artis kesukaan mereka itu. Ya, betul. Terus mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Pertanyaan kali ini mungkin menurut saya bakal menarik banget sih. Pasti banyak dari masyarakat itu yang ingin menanyakan pertanyaan ini, terutama para korban penipuan tiket konser Coldplay. Sebenarnya ada nggak sih Pak, Bang, perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban penipuan tiket konser Coldplay ini? Mungkin dari Bang Nison. Perlindungan hukumnya ya Mas. Kalau dari aku ya, perlindungan hukum buat korban. Iya, sebetulnya. Mungkin kalau misalkan ada payung hukum yang terkait dengan konsumen di luar dari ranah hukum pidana ya Pak ya. Cuma kalau
gimana caranya melindungi hak dari korban sebelum dia jadi korban, kan dia jadi konsumen sebetulnya. Kalau yang aku tangkap berarti ya, sebelum dia jadi korban dia jadi konsumen, dia di situ ada konsen nih. Dengan konsen dia melakukan proses jual beli dengan si kita sebut aja pelaku gitu misalkan. Kalau udah terjadi penipuannya, aku rasa agak susah ya Pak ya, kalau misalkan ingin ditegakkan hukum pidana, karena hukum yang berlaku mungkin terhadap si pelaku itu adalah tindak pidana penipuan. Jadi yang diinginkan korban kan sebetulnya adalah kalau nggak uangnya balik, tetap dapat tiketnya dan lain sebagainya. Agak sulit ya kalau pengen dapat kembali uangnya atau tiketnya gitu. Dan aku juga yang pernah dengar, jadi saya pernah dengar Pak, agak menariknya mereka, ini koreksi kalau aku salah ya, dia tuh sempat membuat, kalau nggak salah, menggugat atau apa gitu terhadap, tapi dia menggugat kepada event organizer Pak. Nah itu menurut aku lebih salah lagi, karena event organizer kan di luar daripada hubungan jual beli antara si pelaku penipuan dengan si korban. Tapi dia punya tuntutan kalau misalkan duitnya nggak kembali ya tiketnya lah minimal katanya gitu. Nah jadi mungkin karena fenomenanya seperti ini udah ada korban, kalau misalkan buat korban ya jadi pelajaran aja deh. Mungkin bisa kedepannya lebih hati-hati begitu ya Bang ya. Ya, kalau kalau saya lebih lihat ke praktek yang terjadi selama ini. Lihat saja banyak kasus penipuan yang kerugian korban tidak kembali. Mau contoh Indra Kents, Doni Salmanan itu asetnya disita negara. First Travel itu sampai hampir 1 triliun loh itu. Korbannya itu puluhan ribu dengan jumlah kerugian hampir 1 triliun. Itu apakah dikembalikan kepada korban? Nyatanya enggak. Jadi jangan berharap yang cuman jutaan atau puluhan juta ini bisa kembali kepada korbannya, kerugiannya. Karena ya itu tadi sebenarnya itu bentuk perlindungan hukum supaya bagaimana caranya kerugian dari korban ini bisa dikembalikan. Sebenarnya kalau instrumen hukumnya sebenarnya kan tergantung putusan hakim. Jadi nasib barang kan itu digunakan untuk barang bukti kan. Jadi barang yang uangnya itu tadi digunakan sebagai barang bukti. Nah, nasib barang bukti itu ditentukan di putusan pengadilan. Jadi nasibnya tergantung hakim. Tapi kalau kita berbicara tadi saya singgung dalam praktek dari kasus-kasus yang terjadi yang jumlahnya lebih fantastis dibandingkan jumlah yang hanya puluhan juta saja, itu ya nggak kembali. Jadi ya direlakan saja. Itu kalau kita bicara realita yang terjadi loh ya. Walaupun sebenarnya para korban bisa menuntut haknya, bisa. Supaya itu tadi tergantung dalam putusan hakim kembali. Nasibnya di situ. Berarti ya kalau soal harta ini bisa jadi hartanya mereka ini tidak kembali, kemungkinan besarnya seperti itu. Ya, seringnya kalau kita lihat fenomena kasus yang terjadi, ya seringnya tidak kembali. Jadi kalau di persentase itu lebih banyak yang tidak kembali kepada korban daripada yang memang dalam vonis hakim memerintahkan untuk barang bukti tadi yang disita dikembalikan kepada korban. Nah itu juga itu isu hukum lagi tuh, ya riset, diteliti. Siap. Ya meneliti putusan-putusan pengadilan. Berapa jumlah kerugian korban yang dikembalikan dari mungkin ngambil sampel 100 putusan ya. Dari 100 putusan itu berapa yang dikembalikan ke korban dan berapa yang tidak kembali ke korban. Itu juga isu hukum.